Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mudhafu lil ya, yaitu sebuah keadaan idhafah di mana kalimah yang merupakan mudhaf adalah berupa isim zahir, sedangkan kalimah yang berstatus sebagai mudhaf ilaih adalah berupa ya mutakallim. Contoh, dzalika qalami, itu penaku, itu pena milikku. Qalam merupakan isim zahir, sedangkan ya mutakallim adalah merupakan dhamir muttasil. Akan tetapi lantaran mudhaf lil ya memiliki ketentuan-ketentuan tertentu, maka tema al-mudhaf lil ya adalah tema yang menarik untuk dibahas. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum untuk mudhaf lil ya adalah berdasarkan nau' ataupun hal-hal lain daripada macam-macam isim, di mana hukum pertama adalah wajib kasrah untuk akhir daripada kalimah yang merupakan mudhaf. Ya, wajib berharakat kasrah untuk mudhafnya. Dan kita katakan sebelumnya bahwasanya mudhafnya merupakan isim zahir. Dan di sini nanti kita melihat apapun i'rab daripada kalimah yang merupakan mudhaf, baik mansub, baik marfu' ataupun majrur, selamanya tetap berharakat kasrah. Sedangkan untuk ya mutakallimnya adalah boleh berharakat sukun dan juga boleh berharakat fathah. Ada dua harakat, boleh sukun ya mutakallim, boleh fathah. Hukum pertama ini yaitu kasrah untuk akhir mudhaf dan sukun atau fathah untuk ya mutakallim berlaku untuk mudhaf berupa isim-isim berikut. Pertama, bila mana mudhaf merupakan isim sahih, dan tentunya di sini adalah isim mufrad, bukan isim mutsanna dan bukan isim jama', maka seperti kitabun, kitaban, kitabin diidhafahkan kepada ya mutakallim, seluruhnya nanti akan terbaca kitabi dan tertulis kitabi atau kitabiyah. Jadi kalimah kitab dengan tiga macam i'rabnya, baik marfu' kitabun, mansub kitaban, majrur kitabin, ternyata ada idhafah kepada ya mutakallim, nantinya tetap dikatakan kitabi atau kitabiyah. Seperti juga isim sahih, yang isim muannats, darrajatun, darrajatan, darrajatin, diidhafahkan kepada ya mutakallim menjadi darrajati, darrajatiyah. Ya, ada dua pilihan membaca ya mutakallim, boleh darrajati atau darrajatiyah. Kemudian hukum pertama tadi juga berlaku untuk bila mana mudhaf berupa isim syabih bis sahih. Isim syabih bis sahih adalah isim dengan akhiran huruf wawu atau huruf ya, di mana huruf sebelum wawu atau ya adalah berharakat sukun. Seperti dalwun, ya, dalwan, dalwin menjadi dalwi atau dalwiya. Juga sadiyun, sadiyan atau sadiyin, idhafah kepada ya mutakallim menjadi sadiyi atau sadiyya. Kemudian yang ketiga, untuk hukum pertama ini adalah bila mana mudhaf berupa jama'. Tepatnya adalah bila mana berupa jama' taksir. Berupa jama' taksir. Seperti kalimat buyutun. Buyutan, buyutin menjadi buyuti atau buyutiya. Asatidatun, asatidatan, asatidatin menjadi asatidati atau asatidatia.
Dan keempat adalah bila mana mudhaf berupa jama' muannats salim. Seperti kurrasatun atau kurrasatin menjadi kurrasati atau kurrasatiya. Nah, inilah hukum pertama di mana mudhaf wajib kasrah dan ya mutakallim boleh sukun dan boleh fathah, yaitu bila mana mudhaf berupa isim-isim yang 4 tersebut. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum kedua untuk al-mudhaf li al-ya, yaitu akhir mudhaf wajib sukun dan untuk ya mutakallim wajib fathah. Hukum ini berlaku bila mana mudhaf berupa isim maqsur seperti al-fata. Al-fata idhafah kepada ya mutakallim menjadi fataya. Ya. Di sini alif lazimah daripada kalimah al-fata berharakat sukun dan ya mutakallim berharakat fathah, yaitu menjadi fataya. Demikian juga dengan kalimah asaya. Kemudian yang kedua, bila mana mudhaf berupa isim manqus seperti al-qadi atau mansubnya al-qadiyah. Maka ketika idhafah kepada ya mutakallim baik marfu atau majrur, juga ketika mansub menjadi qadiyah. Nah, ini ada tanda tasydid pada huruf ya. Ini adalah menunjukkan bahwa ada idgham untuk ya lazimah milik isim manqus kepada ya mutakallim sehingga menjadi qadiyah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tidak sukun untuk akhir mudhaf yaitu huruf dot? Jawabannya adalah akhir mudhaf bukan huruf dot, melainkan huruf ya lazimah yang sudah diidghamkan kepada ya mutakallim. Kemudian hukum kedua ini juga berlaku untuk isim mutsanna, mudhaf berupa isim mutsanna seperti qalamani atau mansub dan majrurnya qalamaini. Qalamani idhafah kepada ya mutakallim menjadi qalamaya. Qalamaya. Nun tanda mutsanna dihilangkan dari kalimat qalamani menjadi qalamaya, ya. Di sini alif yang merupakan tanda mutsanna berharakat sukun. Kemudian qalamaini, ya, qalamaini. Di sini nun mutsanna dihilangkan dari kalimat qalamaini menjadi qalamai, idhafah kepada ya menjadi qalamayya. Qalamayya. Kemudian hukum kedua juga berlaku bila mana mudhaf berupa jama' mudzakkar salim, yaitu semisal kalimah mudarrisun atau mansub dan majrurnya mudarrisin. Nah, ini baik ketika mansub dan majrur atau marfu' maka menjadi mudarrisiyya, idhafah kepada ya mutakallim. Ini sekilas seperti membuat pertanyaan, kita bertanya, kenapa kok tiba-tiba jadi mudarrisiyya? Apalagi terutama yang mudarrisun, kenapa kok tidak mudarrisuyya? Maka jawabannya adalah kalimah mudarrisun ketika ingin diidhafahkan kepada ya mutakallim mengalami beberapa proses perubahan daripada kalimah mudarrisun, kemudian hilang nun hilang nun, kemudian mudarrisu, mudarrisui, mudarrisi, sampai akhirnya hasilnya adalah kalimah mudarrisiyya yang sama-sama juga untuk kalimah mudarrisin baik mansub atau majrur. Kemudian jangan lupa ada juga jamak mudzakkar salim yang dengan harakat fathah sebelum wawu seperti misalkan muqtadauna dan muqtadaina. Nah, ini nanti bukan berubah menjadi muqtadiyya tetapi tetap dengan fathahnya yaitu muqtadayya. Muqtadayya, ya. Tanda tasydid pada huruf ya menunjukkan adanya idgham. Ini juga kalau kita melihat mana sukun untuk akhir mudhaf bukan dilihat pada huruf sin.
juga bukan dilihat pada huruf dal muqtadayya. Seperti juga qalamayya, bukan dilihat mimnya, tetapi kita melihat ya-nya yang sudah diidghamkan kepada ya mutakallim. Jelas insyaallah? Jelas. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.